kerja cerdas, profesional, berintegritas menuju Indonesia maju mengandung makna sebagai berikut. Pertama, makna kerja cerdas. Bekerja secara cerdas memiliki tingkatan atas bekerja keras. Bekerja cerdas adalah bekerja secara efektif, efisien, serta bekerja secara terprogram, terencana, sehingga mendapat hasil yang lebih maksimal. Kedua, makna profesional. Pegawai yang profesional adalah yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada, serta tidak melakukan perbuatan tercela. Untuk dapat dikatakan saudara adalah orang yang bekerja secara profesional, maka saudara harus memiliki skill, knowledge, dan attitude, serta kepekaan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Dan ketiga, makna berintegritas. Integritas adalah wujud dari keutuhan prinsip moral dan etika. Dengan menjaga moral dan etika dalam setiap pelaksanaan tugas maka marwah kejaksaan akan terjaga, meningkatkan kepercayaan publik dari masyarakat. 2 tahun yang lalu pada saat Presiden Republik Indonesia melantik saya sebagai jaksa agung, beliau berpesan pada saya, benahi kejaksaan. Oleh karena itu, hal pertama yang saya pikirkan untuk membenahi kejaksaan adalah persoalan tentang integritas. Ingat sekali lagi, integritas adalah modal kita membalikan marwah ini. Terdapat beberapa pokok pemikiran yang urgent dan perlu kita menjadi bahasan dalam rapat kerja kejaksaan kali ini. Yang masing-masing komisi antara lain: satu adalah Komisi Bidang Pembinaan. Yang pertama, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP berperan penting dalam menunjang berbagai program kerja kejaksaan dalam rangka PNBP kejaksaan perlu untuk diperluas dari setiap bidang. Kaji kembali peraturan PNBP kejaksaan dan cari pos-pos kewenangan kita yang dapat dilakukan optimalisasi penerimaan PNBP. Kedua, wujudkan sistem Satu Data Kejaksaan sebagai bagian integral dari program Satu Data Indonesia. Perlu dilakukan segera integrasi secara sistematis tata kelola data di seluruh satuan kerja dalam data satu pusat data kejaksaan. Berdasarkan pedoman nomor 8 tahun 2021 tentang tata kelola sistem satu data di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. C. Kinerja kejaksaan akan berbasis teknologi informasi perlu terus dioptimalkan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronika atau SPBE. Bertujuan untuk mewujudkan tata kelola institusi kejaksaan menjadi bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Melalui pelaksanaan SPBE akan mempercepat pula terwujudnya sistem satu data kejaksaan. D atau keempatnya, cantumkan ajas yang dimiliki oleh kejaksaan dalam setiap norma penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, buat ruang atau E, buat ruang dan gudang penyimpanan barang bukti setiap satuan kerja yang dapat menaruh dan menampung barang bukti, benda sitaan atau barang rampasan. 6. Lakukan proses manajemen penempatan kepegawaian dengan mempertimbangkan rasio antara jumlah penanganan perkara dengan jumlah pegawai, serta memperhatikan jenjang karier kepangkatan pegawai. Lakukan kajian terhadap penataan dan penempatan jaksa fungsional yang berbasis pada kapasitas dan kapabilitas jaksa yang bersangkutan, sehingga keberadaan jaksa di satuan kerja dapat dirasakan fungsi dan kinerjanya. Kedua, Komisi Bidang Intelijen. Yang pertama adalah optimalkan fungsi pengamanan pembangunan strategis guna menyukseskan jalannya program PEN. Ciptakan kondisi yang sinergis dengan berbagai pihak dalam upaya mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan kondusif. Lakukan tindakan preventif terhadap masalah-masalah hukum yang telah terdeteksi jejak dini. D atau 2, sesuaikan dan selaraskan fungsi sebagai intelijen penegakan hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 2011 tentang Intelijen Negara. Kejaksaan tidak lagi sekedar mata dan telinga kejaksaan. Ingat, tidak lagi hanya telinga dan mata kejaksaan, melainkan telah menjadi indera negara
dalam menghilangkan potensi-potensi atas segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau HTHG yang dapat mengganggu kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum. 3. Tingkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi agar dapat mengimbangi dan melakukan counter terhadap pemberitaan negatif dan informasi yang keliru tentang kejaksaan. Yang ketiga, untuk Komisi Tindak Pidana Umum. Pertama, gunakan hati nurani dalam setiap penanganan perkara. Maksud saya, setiap penanganan perkara tindak pidana umum dengan mempedomani peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan pedoman nomor 18 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan ajas Dominus Litis. Yang keempat, Komisi Bidang Tindak Pidana Khusus. Yang pertama, lakukan penanganan perkara yang berkualitas yang tidak hanya mampu menghukum dan memberikan efek jerak, namun juga mampu memulihkan kerugian keuangan negara serta memperbaiki tata kelolanya. Kedua, ciptakan penanganan perkara yang kondusif, kontributif, dan tidak kontraproduktif atau menghambat upaya percepatan PN. Ketiga, upaya penyelamatan keuangan negara dan pemulihan aset dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Keempat, kita telah membuat terobosan dengan menuntut hukuman mati kepada terdakwa perkara korupsi. Ke depan, kita harus konsisten untuk bertindak tegas kepada setiap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini penting sebagai media pembelajaran kepada masyarakat untuk jangan pernah melakukan perbuatan korupsi. Kelima, Komisi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pertama, dampingi setiap program pemerintah, khususnya program PEN, serta optimalkan upaya pemulihan, pengembalian, dan penyelamatan keuangan negara. Kedua, dampingi pemerintah melakukan pendataan dan berperjuangan pengembalian fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya yang terbengkalai, tidak terurus, dan ada di pihak ketiga. Ketiga, kaji dan gali potensi-potensi penerimaan PNBP di bidang perdata dan tata usaha negara. Komisi Bidang Pengawasan. Pertama, dudukan instrumen penjatuhan hukuman sebagai instrumen pembinaan dan pencegahan. Sudah, dudukan instrumen penjatuhan hukuman sebagai instrumen pembinaan dan pencegahan. Berat ringannya hukuman harus didasarkan pada tujuan pembinaan pegawai itu sendiri. Artinya, harus mampu memberi ruang bagi pegawai untuk memperbaiki diri, kecuali dalam hal pelanggaran disiplin yang berat. Sanksi tegas dan terukur harus diterapkan secara objektif dan transparan. Komisi Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Pertama, segera susun program diklat yang dapat mendukung suksesnya program atau kebijakan pemerintah. Kedua, segera bangun badan diklat kejaksaan dengan berbasis corporate university. Corporate university harus selaras dengan visi dan misi organisasi, sehingga tidak hanya melatih dan mengembangkan kompetensi pegawai, namun juga membawa budaya perubahan pada organisasi. Komisi Bidang Pembina Tindak Pidana Militer. Pertama, susun petunjuk teknis dari setiap pelaksanaan tugas pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer, khususnya penanganan perkara pidana koneksitas. Kedua, publikasikan secara baik capaian kinerja Jampitmil untuk menunjukkan pentingnya keberadaan Jampitmil dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketiga, bangun sinergitas dengan mitra kerja seperti auditor militer,
Babinkum TNI dalam rangka menunjang kelanggaran tugas Jampitmil.